tentang jabatan Kristus. Nah, sebenarnya jabatan Kristus itu ada 3. Yang pertama, Kristus sebagai Raja. Yang kedua, Kristus sebagai Imam. Yang ketiga, Kristus sebagai Nabi. Namun, aku di sini mau jelasin paling dalam itu Kristus sebagai Raja. Nah, kenapa sih bisa dibilang Kristus sebagai Raja? Kenapa dia dibilang Raja gitu? Sebenarnya banyak banget di Alkitab yang membuktikan Yesus itu sebagai Raja gitu. Mungkin bisa kita lihat di Matius 2 ayat 1-2. Minta tolong Lasti bacakan. Ayat itu bisa kita lihat bahwa orang-orang Majusi itu yang datang dari timur, orang itu nggak bertanya di mana Yesus dilahirkan atau di mana anak Yusuf dilahirkan gitu kan. Namun bertanya di mana Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Nah, hal ini menegaskan bahwa Yesus itu lahir sebagai seorang raja. Nah, bisa juga kita lihat di Matius 2 ayat 11. Nah, kedudukan sebagai raja ini bersifat rohani. Karena raja ini bersifat rohani karena yang pertama, keadaan ini secara langsung mengandung maksud rohani dan tujuan akhir yang bersifat rohani, yaitu keselamatan umatnya. Terus yang kedua, kedudukan sebagai raja ini bersifat rohani karena dilaksanakan bukan dengan kekuatan dari luar, akan tetapi oleh firman roh, yaitu kebenaran dan hikmat, keadilan dan nugrah dan kasih setia. Kristus sebagai raja ini mengungkapkan dirinya itu dalam hal mengumpulkan gereja, karena bahwa Kristus secara berulang disebut sebagai raja. Bisa kita lihat juga di dalam Alkitab, Efesus 1 ayat 22, Efesus 1 ayat 18. Nah, maka kerajaan Allah pun bersifat rohani atau spiritual. Nah, kerajaan Allah itu tidak sama kerajaan dunia. Nah, secara sederhana, kerajaan Allah didefinisikan sebagai kerajaan yang pemerintahannya itu adalah Allah. Jadi, kita bisa merasakan gitu kekuatan peran dari kerajaan Kristus itu ketika kita mengenali sebagai hal rohani. Kerajaan yang diperintahkan Kristus ini mempunyai 4 ciri khas. Tadi aku udah jelasin sih, cuman kayak secara spesifiknya gitu. Nah, kerajaan Kristus ini berdasarkan pada karya penebusan, kayak yang tadi aku bilang bahwa kerajaan Kristus ini atau Yesus sebagai Raja ini itu untuk kemuliaan Tuhan dan tujuannya itu adalah keselamatan umatnya. Terus yang kedua, kerajaan Kristus bersifat rohani. Baru yang ketiga, kerajaan Kristus itu berada dari masa sekarang sampai masa yang akan datang. Jadi maksudnya adalah kerajaan Kristus itu bersifat kekal gitu. Yang keempat, kerajaan Kristus itu berkaitan erat dengan gereja yang tadi kan, tapi walaupun nggak sepenuhnya identik dengan gereja gitu. Terus yang terakhir nih, implikasi. Nah ini mungkin ada beberapa insight yang bisa Lasti berikan gitu, simpulkan atau refleksi gitu. Mungkin yang aku dapat pindahin yaitu untuk mengerjakan karya penulisan ini. Yang kedua itu kedudukan sebagai raja itu bersifat rohani. Yang ketiga berada dari masa sekarang sampai selama-lamanya. Artinya itu kerajaan Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir itu kerajaan Yesus itu berhubungan erat dengan gereja.